Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mau serahkan kami semua yang sudah hadir. Kalau di antara teman-teman kami ada yang sakit lemah tubuh, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Namun kami yang sudah hadir, biarlah kami boleh sama-sama konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Saya ambil di 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tema kita adalah dari kegelapan menuju terang. From darkness into light, ya. Dari kegelapan menuju terang. Nah, saudara, ayat yang kita baca itu menekankan bahwa jemaat dipanggil oleh anugerah Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang dilengkapi dengan segala karunia-Nya. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9:1-4 menubuatkan tentang Allah yang datang bagi umat yang berjalan dalam kegelapan. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita semuanya berada dalam kegelapan. Apa yang dapat kita peroleh dalam kegelapan itu? Dalam kegelapan, orang bisa melakukan kejahatan. Perampokan itu terjadi di dalam kegelapan. Pencopet ada dalam kegelapan. Perbuatan jahat ada dalam kegelapan. Perbuatan yang nakal-nakal semua ada dalam kegelapan. Seakan-akan orang berharap tidak kelihatan kalau itu gelap. Kemarin saya kunjungi seorang bapak yang buka toko Indonesia di San Jose. Lalu saya tanya, Pak, beberapa kan tahun lalu kamu cerita tokomu itu masuk pencuri. Dia bilang benar. Pencurinya sudah kena tangkap. Enggak, katanya. Rugi dong. Iya, katanya.
Kan banyak CCTV, karena di dalam ruangan toko itu ada banyak CCTV. Dia bilang, apa boleh buat, gelap, gak kelihatan siapa orangnya gitu. Tapi diperkirakan orangnya dekat-dekat sini. Sudahlah katanya, dia dapat juga gak bisa menjadi kaya, kira-kira bilang begitu. Artinya apa? Di dalam kegelapan orang berbuat jahat dan tidak kelihatan. Tapi sekali lagi Tuhan tahu. Maka Tuhan Allah itu karena dia begitu sayang pada kita, dia mau kita keluar dari kegelapan itu. Sehingga ayat ini muncul, tema ini muncul, from darkness into light, dari kegelapan menuju terang. Di dalam Yesaya 9:1-4 itu menubuatkan tentang terang yang datang bagi umat yang sedang berjalan dalam kegelapan. Tujuannya membebaskan umat manusia dari kuk perhambaan, penindasan. Nah, kedua bagian Alkitab ini kemudian bertemu satu fokus, yaitu Yesus. Satu fokus Yesus, di mana dialah terang yang memanggil umat keluar dari yang gelap, masuk dalam persekutuan dan memberinya hidup baru. Jadi rupanya dulu waktu kita dalam kegelapan, hidup kita itu hidup yang lama. Kita masih punya rasa cemburu, iri, dendam kepada orang. Tapi Tuhan mau memperbaharui kita. Dia katakan, waktu engkau dalam kegelapan, hidupmu itu morat-marit. Tapi ketika engkau masuk dalam terang, hidupmu akan menjadi sukacita. Ada seorang ibu dalam sebuah interview dengan seorang yang mengaku mantan orang Kristen di sebuah video. Dia bilang, anakku 3 orang, saya sekolahkan di sekolah Kristen di Surabaya. Agama saya sebenarnya bukan Kristen, dia bilang begitu. Tapi saya melihat begitu dia pindah sekolah dari sekolah yang lama ke sekolah Kristen, di sekolah Kristen itu mereka senang, sukacita. Saya juga yang mengantar dia ke gereja, walaupun saya sendiri bukan orang Kristen. Lalu seorang YouTuber, dia mengadakan review terhadap ibu itu. Beberapa bulan kemudian, ibu itu rekam sendiri videonya, dia nyanyi, haleluya, 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 puji Tuhan, dengan gembira. Jadi kesimpulan dari YouTuber itu ingin mengatakan bahwa ibu tadi, dia rasa-rasanya sudah saatnya dia juga mau ikut anaknya percaya kepada Tuhan. Tadinya dia sedih, tadinya dia kecewa, tadinya dia marah karena anaknya itu ikut Tuhan. Tapi sekarang dia ikut nyanyi memuji Tuhan. Jadi saya lihat wajahnya sudah berubah, sudah tertawa, sudah bersukacita. Dari yang gelap menuju kepada terang. Sekarang di dalam kegelapan menuju terang itu ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, sebagai umat Tuhan, pertama kita dipilih dan dikuduskan oleh anugerah Kristus. Rasul Paulus menyapa jemaat Korintus, dia katakan, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus itu berarti identitas mereka bukan pertama-tama berdasarkan prestasi rohani. Bukan karena dia rajin ke gereja, bukan. Bukan karena dia dewasa dalam rohani, bukan. Bukan karena dia selalu berbuat baik, bukan. Tapi semata-mata karena dia memilih. Dan
ada pengudusan Allah di dalam Kristus. Jadi dia itu dipilih Tuhan atas anugerah Tuhan, bukan jasanya. 1 Korintus 1:4 mencatat Paulus bersyukur, tadi kita sudah baca, karena anugerah Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di dalam Kristus Yesus membuat mereka kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal itu bukan dalam arti uang. Kita mungkin tidak punya tabungan seperti orang-orang konglomerat sana, tapi kita punya mulut yang mempunyai kekayaan, sukacita, memberi kedamaian, memberikan ketenangan. Mulut kita itu kaya, saudara. Mulut kita akan jadi miskin ketika kita tidak memberikan sukacita. Ketika kita mengeluh misalnya, ketika kita marah, kita menjadi miskin. Maka di sini dikatakan kaya itu tidak harus dalam bentuk dompet. Tapi kaya juga boleh dalam perkataan. Kaya juga dalam perbuatan. Kita akan jadi miskin kalau tangan kita begitu sulit untuk membantu orang lain. Kita jadi miskin. Tapi kita kaya kalau kita bisa mengulurkan tangan. Ada sebuah kalimat sangat bagus, saya kutip begini. Untuk memberi, kita tidak perlu menunggu kaya. Karena memberi bukan masalah kaya, tapi memberi itu berdasarkan hati. Jadi orang yang memberi tidak selalu harus kaya. Bahkan kita sering melihat orang yang kaya simpan baik-baik duitnya. Dia tidak mau dan tidak rela memberi. Dunia melihat apa yang kita lakukan sebagai umat percaya. Dunia juga melihat tingkah laku kita. Seberapa besar kita rela memberi. Seberapa besar kita rela menolong orang lain. Ada seseorang, saya gak usah sebutkan namanya, pendeta udah senior begitu, tiba-tiba dia WA saya. Dia tampilkan surat pensiunnya, surat emeritasinya. Pensiunnya itu tahun 90-an. Dapat 200.000. Puji Tuhan dia tetap sehat sampai hari ini. Sekarang umurnya sudah hampir 80. Dan pensiunnya setiap tahun, setiap bulan atau setahun lah, naik 4%. Sekarang setiap bulan dia dapat 900.000. Di zaman sekarang sudah lewati 30 tahun sekian. Setiap bulan dia dapat 300.000. Mau biaya keluarga, istri, dan sebagainya. Apakah itu cukup? Tentu tidak, bukan. Itu keluhan seorang pendeta. Lalu saya cerita pada seorang teman. Saya tiba-tiba dikirim seperti ini, bagaimana? Teman saya itu bilang begini, kalau sudah sampai begitu kasihan juga ya, yuklah kita kongsi-kongsi untuk membantu. Kita memberi sesuatu untuk dia, tapi gak janji setiap kali, hanya sekali kita bantu. Misalnya hadiah tahun baru. Saudara, ketika kita melihat orang susah, ya, kita mengulurkan tangan. Tidak harus banyak, tidak harus tunggu kaya. Teman saya tidak katakan,
saya tunggu nanti kaya dulu baru saya bantu. Enggak. Saya tahu teman saya juga pas-pasan, tapi dia rela mau memberi. Luar biasa ya. Apalagi kita yang Tuhan berikan lebih, tentu kita harus lebih mau lagi. Maka di dalam 1 Korintus tadi saya katakan 1 ayat 4, Paulus mengucap syukur karena anugerah Allah. Anugerah itu juga diberikan kepada jemaat yang ada di sana. Anugerah itu apa? Berulang-ulang kita katakan anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi diberikan kepada kita. Kalau saya kerja di McDonald misalnya 1 jam, lalu dapat gaji $20 1 jam, kerja 5 jam kan berarti 100, setiap hari 5 hari 500. Lalu waktu hari Sabtu saya tagih uang itu bukan anugerah, itu upah kita, karena kita kerja. Tapi kalau saya hanya datang ke McDonald itu lihat orang makan, lihat orang apa, kemudian bosnya lihat karena saya rajin berkunjung, setiap minggu dia kasih saya gopek gitu. Itu pertama, uang preman ya. Kedua, ya itu anugerah karena kita gak kerja dapat. Tuhan berikan kepada kita itu seperti itu, anugerah. Jadi hak Tuhan berikan. Kalau dia tidak memberikan kepada kita, kita juga gak bisa buat apa-apa. Kalau saya kerja di McDonald kemudian 5 hari bosnya tidak berikan gaji kepadaku, saya bisa protes. Tapi kalau Tuhan Allah, dia itu memberikan berkat pada kita, dan kalau dia tidak berikan, kita juga tidak bisa protes. Kenapa? Karena suka-suka dia lah. Nah, kalau hari ini kita sudah diberikan oleh Tuhan Allah, maka Tuhan itu sangat sayang pada kita, bukan? Berkat itu kadang-kadang walaupun kita kelompok seperti ini saja, berkat Tuhan itu luar biasa. Saya kasih yang paling sederhana yang terjadi dalam lingkungan kita, biar kita bisa mengerti. Minggu ini kita rencana sebentar lagi kan mau habis kebaktian kan ada makan-makan. Saya gak perkirakan teman-teman gak bisa hadir hari ini, gak perkirakan begitu. Saya juga gak perkirakan mereka sakit. Tapi saya dengan Ibu Susan saya sudah bilang, yuk kita siapkanlah makanan 2 macam. Satu saya pernah berkunjung ke rumah jemaat di Tesi, dia bikin sambal belacan, enak sekali. Ya. Ada jeruknya dipotong-potong, jeruk limau, wah sedap sekali. Rasanya seperti mau ngences sekarang gitu. Dimakan dengan ikan goreng, waduh luar biasa, sedap sekali. Sayurnya apa? Sayur lodeh. Kemarin kita lagi ke Sacramento, pulang perjalanan, Ebi ya kasih tahu Ibu Susan, Bu, saya mau sumbang makanan. Saya bilang sama Ibu Susan, tanya dia mau makanan apa, dia mau masak apa. Dia bilang sayur lodeh, aman, berarti kita gak usah masak sayur lodeh. Memang bagus, Tuhan izinkan dimasak kali ya. Ya puji Tuhan. Dipuji Tuhan. Jadi itu Tuhan sediakan. Walaupun sudah terlanjur beli karena kemarin sudah capek, Tuhan tahu sudah capek dari San Jose, ya itu bisa diubah kan. Kalau tukang masak itu tahu dari sayur lodeh bisa jadi sayur asam, ya kan ya. Ya, jadi bisa rubah nanti besok ya bisa rubah jadi sayur asam. Ini Indonesia pintar, makanan semua bisa diubah. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu berkat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau setia pada Tuhan, walaupun kita gak terpikirkan, Tuhan bisa berkati kita.
Jadi saya mau katakan berkat Tuhan itu melampaui pikiran kita. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 menggambarkan umat itu berjalan dalam kegelapan dan diam dalam kekelaman. Tapi mereka melihat terang yang besar ketika Allah bertindak dalam kegelapan. Mereka menunjukkan bahwasannya dosa-dosa yang mereka perbuat itu terlihat. Hukuman itu langsung jelas. Keterpurukan rohani langsung jelas. Sehingga mereka membutuhkan yang disebut dengan penyelamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Sang Penyelamat itu. Saudara, kalau dipikir-pikirkan lagi dengan kita, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa lalu? Tuhan itu tidak perhitungkan lagi. Karena waktu kita masuk di dalam terang Tuhan, itu sudah masuk ke zaman yang terang. Yang gelap-gelap itu semua sudah disingkirkan. Itu sebabnya saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus mohon ampun pada Tuhan. Kita berhenti memuji diri kita sendiri. Kalau kita berhasil dalam pekerjaan, jangan memuji diri kita, puji Tuhan. Kalau kita berhasil dalam karir, jangan memuji diri, puji Tuhan. Kalau orang lain menilai kita baik, jangan memuji diri, puji Tuhan. Setiap hari kita dapat berkat, jangan memuji diri, puji Tuhan. Identitas kita dalam Kristus adalah Yesus Tuhan menguduskan kita semuanya. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu berarti kegelapan. Kita butuh pertolongan. Tenggelam kita butuh supaya bisa diangkat. Jadi anugerah itu kita butuhkan. Anugerah dari Tuhan melalui terang. Yang kedua, kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Kristus. Puncaknya saudara dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, di ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hari ini kita datang ke gereja, saudara, itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita cinta Tuhan, tapi ingin menunjukkan bahwa saya dengan Tuhan itu akrab, dekat dengan Dia. Setiap saat saya butuh Dia. Dalam segala kesulitan saya tetap butuh Dia. Bahkan dalam segala penderitaan saya lebih butuh Dia. Saya perlu intim, saya perlu serius. Dia lebih daripada pacarku. Saya ingin berbagi hidup, berbagi kehendak, karena Allah itu mengetahui masuk dalam hidup kita. Saya perlu setia kepada Dia, karena apa? Karena Dia itu tidak pernah menyakitiku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dan Dia panggil aku dalam persekutuan ini. Dia begitu sayang kepadaku. Sekalipun di gereja Korintus itu penuh kelemahan, Paulus tetap menasihatkan umatnya seperti itu. Kita jangan memandang pada orang lain. Orang lain bisa punya banyak acara di luar. Tapi kita kalau mau datang pada Tuhan tidak terpengaruh. Orang Kristen seperti itu. Saudara, menjadikan waktu teduh dengan Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan, kita perlu anugerah daripada Tuhan. Panggilan Tuhan dari kegelapan menuju terang itu satu-satunya adalah supaya kita
dekat dengan Dia. Waktu kita dalam kegelapan, putus hubungan kita. Waktu listrik tidak ada, konslet, mati lampu, gelap. Tapi harus ada listrik yang sambung. Sehingga apa? Sehingga menjadi terang. Jadi waktu kita konslet atau waktu kita tidak lekat dengan Tuhan, terputus, kita juga menjadi gelap. Ketika pikiran kita gelap, mata kita gelap, kata-kata kita gelap, perbuatan kita juga gelap. Waduh. Maka orang katakan dia hidup dalam kegelapan. Kita tidak mau seperti itu, bukan? Orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia hidup dalam kegelimangan, ketenangan, kegemerlapan. Bukan berarti kita pesta pora, tapi kita hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam kegelapan kita dibawa ke terang supaya apa? Supaya kita dimerdekakan untuk hidup sebagai saksi Kristus. Yesaya 9 ayat 4 berbicara tentang Allah mematahkan kuk dan menekan gandar di atas bahu dan tongkat si penindas, seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, ini merupakan gambaran yang menunjukkan pembebasan dari segala bentuk penindasan yang mengikat umat dari kuasa dosa. Jadi dosa itu sangat bahaya, dosa itu hitam, dosa itu mengikat kita sehingga kita itu tidak bisa lepas. Dosa bukan menawarkan yang jahat loh, kadang-kadang dosa menawarkan yang enak, yang menyenangkan. Enak, makan enak itu, poya-poya itu kan menyenangkan. Itu tawaran daripada dosa. Datang kebaktian jam ngantuk, dosa menawarkan tidur-tiduran, menyenangkan. Orang yang dipanggil dalam persekutuan dengan Kristus adalah mereka dipatahkan dari benteng, tembok yang terpisah antara manusia dengan Allah. Temboknya dihancurkan. Supaya apa? Supaya bebas. Umat Allah itu begitu terikat. Orang yang terikat pada dosa itu, dia akan benci semuanya. Dia juga bisa benci kepada anaknya, benci pada istri atau suami. Belakangan disebutkan berbagai tempat ada yang disebut dengan perselingkuhan, gitu ya. Artinya mencintai yang lain. Saya belajar psikologi menceritakan, ditinjau dari segi psikologi, kalau orang-orang yang seperti itu, dia bahkan kepada anaknya pun dia bisa benci. Dia bisa lupakan semuanya. Karena dia sudah hilang, seperti orang yang sudah hilang ingatan. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang Kristen, kita jangan berselingkuh di hadapan Tuhan. Waktu ada tawaran yang lebih menyenangkan dari dunia dan kita mau ikut, lupakan Tuhan, itu perselingkuhan kita dengan Tuhan. Kita lupakan Tuhan. Kita tidak betah kalau ke gereja. Tapi waktu Tuhan firman Tuhan katakan, engkau sudah dimerdekakan dari dosa itu, bebas dari kegelapan itu. Sekarang tujuanmu apa? Sebagai saksi Kristus.
Engkau bukannya dengar orang menceritakan tentang kasih Tuhan, tapi engkau sendiri yang akan menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, hati yang sudah diubahkan menjadi saksi Kristus, kita bisa menolong, memberikan pelajaran, mengelola hidup kita sendiri pertama, melayani keluarga, melayani anak-anak kita. Anak-anak kita itu bisa kita layani. Kita seperti guru sekolah minggu yang punya baby, kita seperti guru sekolah minggu di rumah, ngajar mereka tentang cerita Alkitab. Kalau cerita jangan selalu cerita dongeng, si kancil, apalagi serigala yang jahat, ya, nenek sihir, ya. Jangan cerita itu lagi. Mulai kita cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan cerita Alkitab. Kasih tahu mereka. Ceritakan tentang Kain dan Habel. Ceritakan tentang Nabi Nuh. Agama lain itu mereka tahu cerita-cerita ini, bahkan hafal, saudara. Diajarkan hafal. Lalu kita boleh ceritakan pada mereka. Jadi anak kita walaupun tidak sekolah di sekolah Kristen seperti ini, mereka sejak bayi, sejak kecil, mereka sudah tahu ceritanya. Filemon waktu kecil, dia kan agak sulit baca. Lalu Ibu Susan belikan kepada dia itu buku Alkitab yang ada gambar-gambarnya. Dulu di $1 itu ada loh, tebal-tebal, murah-murah lagi. $1 ya, ya beli sama dia. Beli satu buku, atau toko buku lain, pokoknya murah, kita bawa pulang, suruh sama-sama malam hari baca. Dia mau cepat. Kenapa mau cepat? Supaya ganti lagi yang baru bukunya gitu. Kadang-kadang dia merasa senang. Jadi latihan bacanya itu dari buku tersebut. Jadi selain dia belajar membaca, dia juga mendapat pengetahuan Alkitab. Itu cara kita sebagai penginjil di rumah. Belum lagi ke tetangga. Belum lagi kalau kita sedang jalan-jalan. Kalau kita mau pergi jalan-jalan, sini kan ada yang mau pergi nanti pergi ke Australia, ke Jepang, ada tim tour dan sebagainya. Jangan menggosip di situ. Ceritakan kasih Tuhan. Saksikan apa yang aku alami. Sampai detik ini aku tidak pernah tinggalkan Tuhan. Sehingga teman-teman kita yang ikut bersama kita itu mereka mengerti, oh dia orang Kristen, dia luar biasa kesaksiannya, dia beda dengan kita. Di tempat kerja dia beda dengan kita. Ada orang yang saudara pernah temukan, ada orang yang susah kita dekat dengan dia. Ngomongnya itu selalu menyakiti kita. Mau menang sendiri. Ya kan? Apalagi egois. Suka kerjain kita. Suka merugikan kita. Suka mengatur kita. Kalau dia tugas serahkan pada kita dan sebagainya. Itu pokoknya dia menyusahkan kita lah. Kalau dia orang Kristen, tentunya sangat tidak baik. Dibalik, kalau dia adalah kita, tentunya tidak baik. Kita jangan seperti itu di dalam pekerjaan, tidak merugikan orang lain. Kita membuat orang lain senang bergaul dengan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini sekali lagi, dari kegelapan menuju terang. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau sudah menuju kepada terang itu? Apakah engkau dan saya masih dalam kegelapan, masih cemberut, masih sedih, masih tidak punya pengharapan? Mari kita bangkit. Kita punya pengharapan. Yesus yang memberikan itu kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ubahlah hati kami Tuhan.
Perbaharuilah hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi lebih cantik, lebih apik hidup kami. Tidak menjadi hidup yang penuh dengan kebobrokan, tapi hidup yang penuh dengan puji-pujian bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.